Orang-orang yang katakanlah dekat dengan Quran, nggak sibuk dengan berdoa, katakanlah sibuknya dengan Al-Quran, maka subhanallah, kata Rasulullah SAW, Al-Quran tadi mencukupi dia segala apa yang dia minta kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, subhanallah, Ustaz. Saya katakan, udah kayak begini anteng banget hidup gitu kan. Sibuk dengan zikir, sibuk dengan doa, sibuk dengan Quran. Allahu Akbar. Apalagi ditakutkan? Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu anhu ajma'in, ya. Kayak sekarang ini kita lagi wabah kayak begini, tenang saja. Ada tidak ada COVID, ada tidak ada virus A, virus B segala macam. Kullu nafsin za'iqatul maut, pasti mati, tenang aja. Ya, waspada perlu, nggak masalah ya. Ada tuntunan dalam Islam, tapi yang luar biasa bagaimana perspektif atau framing dari seorang Abu Ubaidah Al-Jarrah, dia mengatakan, ya saya pengen mati bersama rakyatku, bersama umatku, bersama kaum muslimin saat itu waktu dia memimpin pasukan. Akhirnya Abu Ubaidah yang termasuk salah satu sahabat yang jamin masuk surga, 10 sahabat itu kan, beliau mati syahid karena wabah saat itu. Perspektif yang berbeda. Beda sama kita zaman sekarang. Ya, subhanallah, orang mati karena COVID kayak najisnya luar biasa. Subhanallah. Padahal kalau Bapak Ibu ya, saya kemarin dapat penelitian gitu kan. Bukan penelitian, itu ada penelitian riset gitu kan. Itu diteliti tanah-tanah yang ada di kuburan itu. Allahu Akbar. Bakterinya, ya, mikrobanya tuh luar biasa banyak. Sampai kata teman saya itu yang dia emang peneliti. Jadi dia katakan nih, kalau orang tahu, nih penelitian kayak begini nggak berani orang datang ke kuburan karena banyak banget bakterinya. Tapi kuasa Allah. Kita datang ke kuburan, ke makam-makam segala macam ya, nggak ada tuh orang habis datang dari sana gitu kan tiba-tiba meriang sakitnya sakit, nggak ada, karena Allah yang jaga. Ada keberkahan di situ, mengingatkan anak kemas segala macam kebaikan yang dianjurkan oleh Nabi SAW untuk datang pada kubur. Ini saya katakan membaca sesuatu itu dengan kacamata iman, gitu loh. Iman itulah yang nanti menguatkan kita. Nah, nanti selanjutnya seperti apa pola-polanya agar kita bisa menguatkan tadi. Saya katakan ya, pertama saya katakan tingkatkan frekuensi. Yang sudah sholat duhanya 2 rakaat naikin 4, yang sudah 4 rakaat naikin katakanlah 6, 8 sampai mentok 12 gitu kan. Nabi SAW itu subhanallah, ternyata Rasulullah itu kalau waktu maghrib sama isya itu kan waktu yang dilarang tidur. Apa yang beliau kerjakan? Salah satu kebiasaan yang beliau kerjakan dan para sahabat yang lain adalah di waktu maghrib dan isya itu beliau mengerjakan sholat sunnah. Sholat sunnah mutlak, apapun bentuknya. Itu sebabnya Imam Ahmad bin Hanbal, subhanallah, rahimahullah, dia salah satu imam yang dalam sehari itu bisa 300 rakaat sholat. Di waktu-waktu yang diperbolehkan. Ini saya katakan, makanya orang-orang zaman lalu tuh mereka, Masya Allah gitu kan, nggak ada ceritanya penyakit kayak sekarang gitu kan. Kalau Anda, sekalian maaf, saya katakan di sini sedikitlah nyentil-nyentil, kalau kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala berlebih dan cukup, sangat cukup, bahkan sangat berlebih, maka jangan sampai rezeki tadi membuat kita juga berlebihan dalam urusan makanan sehingga kita matinya, ya na'udzubillah min zalik, karena kebanyakan makan. Emang ada penyakit karena kebanyakan makan? Ada, Pak. Tanyalah sama orang-orang yang kena stroke, tanyalah sama orang-orang yang kena kolesterol, penyakit jantung, apakah mereka sering puasa? Apakah mereka sering makan-makan yang sehat, sayur, buah, segala macam? Besar kemungkinan tidak. Besar kemungkinan tidak. Ya, penyakit degeneratif itu, degeneratif ya, tadi saya katakan ya, jantung, darah tinggi, kencing manis, segala macam, itu kan penyakit karena ketidakmampuan kita menjaga apa yang masuk ke mulut kita. Berarti ada hubungan sama iman? Saya katakan ada. Bahkan ulama menyebutkan dalam satu piring itu ada 7 syahwat di situ, dalam satu piring itu. Maka Nabi memberikan batasan, makan silakan. Ibnu Taimiyah mengatakan ya, kata Nabi SAW, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk darah. Itu kuncinya. Ibnu Taimiyah mengatakan, ya Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan bahwa ayat yang berbunyi wakulu washrubu wala tusrifu, masalah kalian minum tapi yang berlebihan, kata Ibnu Katsir. Ayat ini kata Ibnu Katsir mengandung 50% dari ilmu kedokteran. Subhanallah kan. Jadi kalau kita tahu konsep ini, wah, Masya Allah, gampang banget. Umat Islam terus umat yang sangat kaya. Kalau Anda diberi rezeki yang berlebih oleh Allah sekalian, maka gunakan rezeki tadi untuk menyehatkan orang. Dan ini ternyata efeknya luar biasa. Ya, jadi iman itu dia harus kayak kata di laptop gitu kan, diklik kanan refresh gitu loh. Do something new. New itu maksudnya apa sih? Kebaikan.
Lakukan kebaikan untuk orang lain. Kalau kata Kazuo Murakami dalam buku itu switch, gitu. Katakan tuh, ternyata gen kita itu bisa di-refresh, dia bilang gitu loh. Ya, mengaktifkan gen itu dikatakan salah satunya adalah mengubah lingkungan, suasana hati, bahkan mengubah hati itu menjadi haru biru dan mengerjakan atau mendedikasikan hidupnya untuk orang lain. Yang ini dalam Al-Quran disebutkan dengan dalam Islam disebutkan istar, mengutamakan orang lain. Itulah, subhanallah. Jadi ini konsep-konsep yang kayaknya sederhana, tapi kalau dikembalikan pada ini, maka saya sangat yakin Bapak sekalian, umat Islam menjadi umat yang sangat-sangat sehat sebenarnya. Itu sebabnya akhirnya membuat saya ini katakan, bukan saya menyalahkan keadaan, ya nggak mau nyalahkan kayak apa, udah kayak begini, jadi akhirnya saya katakan ini harus dikembalikan. Ya. Maka saya meminta, ya Allah izinkan saya membangun ya sebuah mungkin peradaban kesehatan yang baru gitu kan. Kesehatan iman, kesehatan raga dari apa-apa yang sudah kau jelaskan dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh Nabi SAW. Itulah jadi kayak sekarang itu gitu kan. Jadi buat saya itu kayak apa ya? Kayak setiap hari itu kayak kesetrum lagi, kecas lagi gitu-gitu. Tek. Muncul ide-ide baru gitu kan. Belum cerita orang-orang yang subhanallah sekian lama nggak bisa hamil, tiba-tiba izin Allah akhirnya mereka apa sih yang mereka makan? Tenang aja, nggak spesifik. Yang penting itu apa? Fafiru ilallah, balik kepada Allah, kembali pada Rasulullah SAW, kembali pada sunnah-sunnah beliau. Jawaban mereka rata-rata sama. Dok, alhamdulillah sekarang setelah saya mulai ikutan promil, program hamil, saya mulai rutin puasa. Masya Allah gitu. Nah itu kalimat itunya, pamungkasnya Pak, syariat dalam Islam itu menyehatkan, tapi kita tidak melakukannya untuk sehat, kita melakukannya karena ketaatan dan kewajiban kepada Allah Azza wa Jalla. Itu aja sebenarnya, simpel kan? Nah, ini jadi konsepnya itu. Jadi bagi kayak hari ini saya katakan, jadi gen kita itu, kalau boleh saya katakan, kalau kita mau memperbaiki, men-switch on gen tadi itu ya, gen apa? Gen kebaikan, ya, gen katakanlah kasih sayang. Salah satunya Pak, seperti yang tadi pagi saya tulis di Instagram, saya tulis apa? Yuk, ternyata para salafus soleh, orang-orang soleh zaman itu mereka bahkan itu tidak pernah luput dalam hari-hari mereka itu untuk mendoakan orang lain. Ya, bahkan saya katakan kalau lagi yang ada masalah, lagi ada apa, doakan kepada Allah orang-orang tadi, misalkan ya Allah, jika ada saudara-saudaraku kaum muslimat ya, atau saudaraku, keluargaku yang mengalami nasib atau keadaan yang sama seperti diriku ya Allah, maka mudahkan, lapangkan urusan mereka dan bebaskan mereka dari masalah-masalah. Malaikat ketika mendengar itu mengatakan apa? Walaka misluhu, walaka misluhu, kata malaikat. Engkau seperti apa yang kau doakan. Bahagia gitu. Ya, subhanallah. Jadi bahagia itu kata kuncinya. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jangan minta dunia sama Allah, mintalah akhirat, maka dunia akan mengikuti kan. Begitu kata Allah dalam surah Al-Baqarah itu kan. Ya, kata Allah kan, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Jadi orang minta dunia saja kepada Allah, ya, dia dapat dunia aja. Apalah harga dunia ini? Puasa 14 jam, 16 jam. Mari kita bandingkan dunia, ya. Mari kita lihat dunia ini kayak apa. Anda atau kita yang puasa, katakanlah jam 4 subuh kita sahur. Lalu jam 6 sore kita makan atau berbuka puasa. 14 jam Pak Bu, kita menahan lapar dan menahan hawa nafsu untuk makan. Ternyata dengan segelas air putih, katakanlah 3 butir kurma lah, dan sedikit beberapa potong buah, udah selesai dunia Pak, Bu. Jamaah sekalian, udah selesai. Udah gak pengen apa-apa lagi, udah cukup gitu kan. Kurma, coba aja kalau percaya. Begitulah dunia itu gitu kan. Ya, begitulah dunia itu. Yang kata Nabi SAW, kalau kau celupkan jarimu di atas samudra, lalu kau angkat jari tadi, akhirnya menetes itulah dunia, kata Rasulullah. Sisanya itulah akhirat. Ya. Maka berbahagialah kita, ya, ditakdirkan Allah menjadi mukmin, ya, jadi orang beriman, dan yang paling penting itu menjadi umat bagi Nabi SAW. Ya, bahagia banget kita, subhanallah ya. Ya. Jadi itu mudah-mudahan jadi semangat kita untuk menaikkan iman, mengupgrade iman. Jadi harus punya target. Aduh, dokter, sholat tahajud itu susah. Betul susah, serius. Tapi kalau nggak dipaksain, sampai mati juga nggak bakal tahajud. Hidup sehat susah nggak? Susah Pak Bu, serius. Tapi sampai kalau nggak dipaksain hidup sehat, ya sampai mati juga bakal hidup sehat gitu kan.
Kenapa? Nggak punya goal. Berpikirnya tuh nggak berpikir pakai skala iman. Saya gini, cobalah berpikir seperti ini. Mengatakan, ya Allah, izinkan saya untuk mengembalikan jasad ini kepadamu dalam keadaan yang baik. Pula, sebagaimana engkau menciptakan jasadku ini dalam keadaan yang baik. Kan subhanallah, mulia banget. Karena jasadnya amanah, Pak. Ini dibalikin sama Allah, maaf, kanker lah, stroke lah, kencing manis lah, darah tinggi lah. Gara-gara apa itu? Ya, pikir aja sendiri gitu kan. Gara-gara nggak jaga iman. Jadi dari situ kan Korea sudah dapat tuh. Oh, ternyata puasa menyehatkan, sedekah menyehatkan, zikir menyehatkan. Masya Allah, Pak Abu. Ya, luar biasa loh. Membaca Quran juga menyehatkan. Semua adalah menyehatkan. Itu toolsnya. Tools, ibarat kata tools spiritual yang berefek kepada fisik juga.